Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Wal hadis kama qala sallallahu alaihi wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ladan para bapak, para ibu, sedaya kaum para jemaah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih beri kita kesehatan, kekuatan sehingga puasa kita yang kita lakukan sudah masuk di hari yang ke-7. Karena kita mempertahankan seluruh rangkaian ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan kita hingga akhir Ramadan, dan di akhir Ramadan Allah kabulkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti jauh dalam satu hadis, afdhalul a'mal, amal yang paling utama, tidak ada yang lebih utamaan daripada amal ini, yaitu idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa senang, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang-orang mukmin. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka ini disebut afdhalul a'mal, amal yang paling utama. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama tasawuf sufi mengatakan bahwa apabila kau mencari Lailatul Qadar, janganlah hanya kau cari di tiang-tiang masjid, maka akan lebih mudah kau mencarinya di perut-perut orang yang sedang lapar, di hati-hati orang yang lagi susah, maka engkau akan lebih mudah mencari Lailatul Qadar di sana. Ini adalah perkataan Syekh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Al-Qushairiyah. Sehingga puasa kita ini memang membentuk pribadi dengan karakter 3 hal. Yang pertama adalah kita tangguh karena badannya sehat, badannya sehat. Yang kedua adalah jiwanya afiat, dan yang ketiga adalah sosialnya manfaat. Jadi 3 ini dengan pegang ketika ibadah apapun kalau sudah menyentuh 3 hal ini, maka dikatakan itu sempurna. Makanya kemudian puasa ada kaitannya dengan tidak makan, tidak minum, dengan panggilan khusus ya ayyuhalladzina amanu. Dengan tidak makan dan tidak minum, jaminannya kita, tubuh kita akan semakin menjadi sehat. Tubuh kita akan diistirahatkan dengan berbagai macam penyakit yang sumbernya dari makanan-makanan yang kita makan. Diakui atau tidak diakui, kita ini termasuk orang-orang yang kebanyakan makan. Di rumah aneh, duduk dimanapun mesti ada makanan. Duit kita gara-gara kayak itu makanan. Sehingga ini menjadi syariat
yang utama. Badan kita akan jadi sehat. Dan buktinya apa? Orang tua kita dulu suka puasa, penyakit tidak banyak akhirnya, dan umurnya panjang-panjang. Saya melihat langsung Mbah buyut saya itu puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setiap hari. 1 tahun tidak puasanya Idul Fitri, Idul Adha, sama Ayyam Tasyrik. 5 hari saja nggak puasa. Itu 9 tahun. Umurnya 104. Yang saya tahu 9 tahun terakhir itu Mbah buyut saya. Nah, mencari orang yang 100 tahun ke atas dulu itu gampang, karena orang-orangnya suka puasa. Nah, orang sekarang tidak suka puasa tapi suka makan. Akhirnya belum 50 jangkep nyakitin saya. Ya. Maka ini menjadi satu tujuan utama. Yang kedua adalah jiwanya afiat. Bagaimana dengan jiwa afiat? Kita ini takut kalau puasa itu. Orang solihah itu tiba-tiba mendadak ketika Ramadan datang semuanya terlihat soleh, bahkan artis-artis itu jadi ya mendadak ustaz gitu, mendadak ustazah. Dengan apa? Karena apa? Magnet daripada Ramadan itu begitu besar. Bagaimana pendidikan jiwa kita itu adalah demikian. Jangankan kemudian kita ini diberi makan yang nyata-nyata di depan kita, ada makanan. Udah pasti di siang hari kita tidak berani makan. Walaupun tidak ada yang melihat, satu pun nggak ada yang melihat, ya, nggak dilihat siapa-siapa, tapi nggak berani makan. Kenapa? Nah, artinya bahwa puasa ini mendidik ruh kita, jiwa kita menjadi pribadi yang sangat patuh dan disiplin. Nah, kalau hukum jiwa ini kita bawa ke tempat yang lain, panjangnya kalau berlalu lintas di jalan, ketika lampu stopan itu merah, jangan berhenti apa terus? Berhenti. Nah, jam 12 ini. Nah, ini satu contoh kecil bahwa hukum puasa ini belum mampu kita bawa ke jalan raya. Hukum puasa ini kalau kita bawa ke dalam rumah kita, ibu-ibu itu akan tenang. Tidak ada satupun suami yang selingkuh di luar sana. Betul tidak? Ibu-ibu senang. Ya. Hukum puasa ini kalau kita bawa ke Senayan, gedung DPR RI, kira-kira kita ini jadi rakyat yang makmur tidak? Karena mereka banyak yang melakukan puasa, tapi ya puasa ini belum bisa dimaknai secara hakikat rahasianya, sehingga takutnya itu tidak ada sama sekali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua, pendidikan jiwa. Bayangkan orang pun badannya sehat sehingga bisa banyak melakukan aktivitas ibadah. Wong kuning sehat nglakoni apa yang iso, tapi nek wis lara sudah banyak kendalanya. Jiwanya sehat, tapi istilah di jiwa bukan sehat, afiat. Jiwanya jadi afiat, tidak ada sakit. Karena apa? Hati ini nisbatnya hati kita itu bukan yang kolbun salimun, bukan yang kolbun mayitun. Kolbun salim itu hati yang selamat. Hati kita itu belum selamat karena masih banyak penyakitnya. Hati kita juga bukan kolbun mayitun, bukan hati yang mati. Karena kalau dinasihati masih didengarkan, diajak baik masih mau, itu bukan hati yang mati. Tetapi hati kita itu adalah kolbun yang mayitun, hati yang sakit. Sehingga sakit ini perlu diobati, dan terapi syariat puasa itu luar biasa mengobati hati kita. Sehingga kalau hati kita sudah afiat, maka hal-hal yang lain itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa.
Kemudian yang ketiga, sosialnya manfaat. Sejak awal Ramadan, ya, orang mengulurkan tangannya untuk bersedekah, berinfak, itu mudah sekali. Terlepas dari janji bahwa pahalanya dilipat gandakan, tapi ringan. Anak-anak kecil kalau sholat tarawih mesti minta infak mah, ayo ketika ilah budal tarawih, nggak berangkat. Sehingga kaleng-kaleng di masjid-masjid, buka bersama, takjil di jalan-jalan itu marak begitu banyaknya, sehingga itu bisa dikatakan secara sosial kepedulian kita itu sangat luar biasa. Nah, ini nanti belum ditutup ketika Ramadan berakhir. Panjenengan saya yakin nggak asli sini, pasti mudik pulang ke kampung, di kampung sana bagi-bagi. Maka saya sarankan kalau ngasih saudara di kampung amplopnya sih gede. Nah, itu amplop lamaran, sing coklat itu. Walaupun di sini 1.000, di sini 1.000 amplop lamaran, seneng sih dikayak gitu. Ya. Dan setelah Lebaran lewat, kita kembali ke Sidokare, ya. Insya Allah sama kondisinya, jenengan, saya, semuanya sama. Ya kan? Apa kondisinya? Duitnya tak jijik. Saya heran itu ya. Dari dulu saya pikirkan, duit entek seneng kuryoyo, uang habis seneng. Itu satu-satunya kalau lebaran. Kalau nggak lebaran pasti susah uang kita habis. Tapi nak lebaran kok seneng gitu. Nah, karena ada urusan terkait dengan orang lain, menyenangkan orang lain, sehingga kita ikut senengnya itu ikut, masya Allah. Ya, kebutuhan nambah ini itu dan lain sebagainya sama, ya kan? Nah, inilah sebetulnya yang paling ditaruh paling terakhir dan dikatakan yang paling afdal. Makanya ulama mengatakan bahwa ya gaspol ini, karena itulah Lailatul Qadar yang sesungguhnya gitu. Ketika kita sudah buka hati kita, jiwa kita karena sudah terobati, minta maaf, dimaafkan, semakin indah senyum kita kepada orang lain, tidak ada permusuhan lagi, tidak ada pertikaian di antara kita, sama-sama saling sayang menyayangi, luar biasa. Maka inilah makna para ulama-ulama tasawuf bahwa dengan kalau itu bisa pelihara 1 tahun ke depan hingga Ramadan tahun yang akan datang, pendidikan puasa ini panjenengan sudah bisa dipastikan dapat Lailatul Qadar yang bisa mengamalkan badan yang sehat, jiwa yang afiat, sosial yang Nah, ketika melakukan 1 tahun ke depan, hadzal makna khairum min alfi syahr. Itu loh artinya ibadah yang kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, tandanya sederhana. Orang dapat Lailatul Qadar itu habis Ramadan tambah baik, ibadah syariatnya tambah baik, kemudian ibadah batinnya juga tambah baik, ibadah sosialnya juga tambah. Itu tanda utama itu. Nah, kalau kita habis Ramadan tidak ada perubahan, itu artinya bahwa puasa ini kita belum mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Satu ibarah indah yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab Ihya, di kitab haji. Pada suatu saat musim haji, ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah terkenal, beliau ini adalah termasuk kekasih Allah, wali-wali. Haji zaman dahulu itu tidak kemudian tanggal 9 Zulhijjah langsung ke Arafah. Berangkatnya itu tanggal 8. Mestinya hajinya Rasulullah begitu. Tanggal 8 tidak ke Arafah tapi ke Mina. Nah, itu disebut dengan tarwiyah. Mina yang banyak tendanya
sekarang ini. Dulu tidak seperti itu. Mereka berangkat ke Mina tidak diurus, hanya tinggal di satu tempat namanya Masjid Haif. Nah, termasuk fudhail Mina. Karena jalan kaki dari Mekah menuju Mina, dari sana nunggu zikir sampai capek, nunggu maghrib dan isya di jamak kosong di Mina. Nah, setelah itu ketiduran. Di dalam tidurnya mimpi bahwa ada dua malaikat yang dia lihat dan dengar perbincangan dua malaikat. Satu nanya, kamu tahu nggak jumlah jamaah haji tahun ini yang diundang oleh Allah untuk wukuf di Arafah? Malaikat satunya jawab, tidak tahu, aku tidak diberitahu. Kemudian yang nanya, ini sudah diberitahu jumlahnya 600.000 zaman dulu. Terus tanya lagi, kamu tahu nggak dari 600.000 jamaah haji ini berapa orang yang hajinya mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loh, jumlahnya aja aku nggak tahu, apalagi yang mabrur. Aku tidak diberitahu. Yang nanya kemudian mengatakan, satu pun tidak ada yang diterima hajinya, yang diundang ke Arafah. Satu pun tidak ada yang diterima dari 600. Justru yang diterima saat ini orangnya ada di Damaskus, Suriah sekarang. Dulu namanya Syam, Damaskus, Suriah. Orang itu namanya Fulan bin Fulan, bla bla bla, digambarkan seperti itu. Lagi bangun. Setelah itu dia menangis jalan kaki mulai dari Mina menuju Arafah. Sepanjang wukuf dia menangis terus karena mendengar kabar bahwa haji yang tahun ini semua jamaah haji gak ada yang diterima, yang diterima malah di sana. Kemudian selesai haji tidak pulang, Fudhail bin Iyad ini ke negaranya, tetapi langsung menuju ke Damaskus, Syam atau Suriah sekarang. Dicarilah orang itu, akhirnya ketemu, ditanya, Bapak, panjenengan tahun ini haji nopo mboten? Mboten. Saya memang niat haji. Saya sudah niat haji. Pekerjaan saya adalah membuat sol sepatu. Saya sudah nabung bertahun-tahun dan kiranya tahun ini tabungan saya sudah cukup untuk haji. Habis itu kemudian saya sudah niat berangkat haji tahun ini. Istri saya hamil. Dan ketika istri saya hamil itu ada masakan yang baunya itu sampai di rumah kami. Orang lain masak, baunya masakan ini sampai ke rumah kami. Istri saya bilang, Pak, panjenengan cari yang masak ini siapa? Tolong mintakan sedikit, aku rasanya penting masakannya. Orang hamil biasa minta-minta seperti itu. Akhirnya berangkatlah bapak ini ke rumah mencarinya, akhirnya ketemu. Ternyata yang masak adalah seorang ibu yang sudah meninggal suaminya dengan meninggalkan 3 yatim, 3 anak yatim. 3 anak yatim. Kemudian mengatakan, Bu, istri saya hamil, masakan ibu ini baunya sampai ke rumah kami, dan istri saya hamil menginginkan sedikit sudilah panjenengan memberikan sedikit untuk istri saya. Apa kata ibu? Wahai bapak, makanan ini halal untuk saya, tapi haram untuk bapak. Kaget. Kenapa bisa begitu? Karena kami adalah janda yang mengasuh 3 anak yatim. Bapaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kami tidak ada yang kami makan, sehingga saya mencari makanan ke gurun dan menemukan bangkai di gurun. Bangkai itu kemudian kami bawa pulang dan itulah yang kami masak saat ini. Sehingga makanan ini halal bagi saya karena dharurat, rukhsah, tapi haram. Pulanglah orang ini kemudian ke rumahnya, disampaikan kepada istrinya, kata gini karena macam uang tabungan yang untuk haji itu diambil semuanya, dibawalah ke ibu janda yang punya 3 anak yatim, itu diberikan semuanya. Ini untuk panjenengan buat makan, sebagiannya untuk usaha supaya panjenengan bisa hidup dan menghidupi 3 anak yatim yang ditinggalkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di musim haji, hajinya mereka lah yang mabrur. Padahal dia tidak pergi ke Mekah, tidak pergi ikut wukuf, tapi hajinya dikatakan mabrur. Jadi
Amal itu ada syariat, ada hakikat. Dan ketika kita ngomongin hubungan antar sesama manusia, maka amal-amal seperti inilah yang nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salat untuk kita sendiri, selesai. Akan tetapi kalau kita beramal dan ada kaitannya dengan orang lain, apalagi kita senangkan hatinya, kita tutup hajatnya karena mereka susah, maka ini bisa rentetan yang panjang sekali dan tidak pernah berhenti. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, afdholul amal, amal yang paling mulia di antara amal-amal yang ada. Mudah-mudahan tiga ini akan membentuk karakter kita setelah Ramadan. Badan kita semakin sehat, amin. Jiwa kita semakin afiat, amin. Dan sosial kita semakin manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.